pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Ratusan bus bantuan Kementerian Perhubungan untuk PON tiba di Jayapura dan Merauke. Kejar target vaksinasi, petugas datangi pelaku usaha di Mimika. Bawa lari wanita di bawah umur, seorang pemuda di Merauke ditangkap polisi. Kementerian Perhubungan mengirim ratusan bus ke 4 klaster PON di Papua. 316 bus berukuran besar dan kecil tiba di Pelabuhan Jayapura, diangkut kapal Dharma Kencana Rabu kemarin. Kapal pengangkut bus itu akan berlabuh di perairan Laut Jayapura selama 1 bulan. Ini dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk PON. Setelah PON digunakan lagi untuk Peparnas. Yang bis-bis sewa ini include dengan supirnya, bis-bis pariwisata tadi itu. Nah, yang baru ini yang supirnya yang kami rekrut kemarin. Kebijakan Bapak Gubernur untuk supir diprioritaskan dulu untuk UAP dulu. Dan yang mereka ada ini. Khusus ya, nanti mereka bis, ya? Yang supir di ini untuk Metro Bis yang 177 unit. Kan ada cadangan. Tidak semuanya satu orang full, tidak. Mungkin bergantian karena mereka layani jadwal pertandingan, no? Jadi mungkin hari ini si A, besok B, nanti lusanya si A, mereka bergantian. Sementara itu di Merauke 45 bus bantuan juga tiba dan saat ini berada di halaman kantor perhubungan dan bandara. Bus bantuan Kemenhub ini akan melayani seluruh kebutuhan atlet dan panitia selama sebulan sebelum nanti dipulangkan ke Jakarta. PON ke-20 yang berlangsung tidak lama lagi tentu disambut gembira warga Merauke. Warga Kabupaten Merauke turut bangga dengan kedatangan 45 unit bus. Semoga bus tersebut dipergunakan secara baik dan tepat sasaran begitu. Dan semoga para sopirnya dapat melaksanakan dengan baik, menjalankan kendaraannya dengan baik, dan apalagi perawatannya baiklah begitu. PON ke-20 akan dibuka oleh Presiden pada 2 Oktober mendatang. Namun saat ini cabang olahraga softball sudah dipertandingkan sebelum pembukaan. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Kementerian Perhubungan akan menghibahkan 25 bus untuk Pemda Mimika. Bus tersebut diambil dari 67 bus yang disediakan Kementerian Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan PON ke-20. Bus baru bisa digunakan setelah PON selesai. Bus itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan, khususnya untuk pegawai yang berada di kampung atau pedalaman. Bus itu kan satunya kan untuk persiapan antar jemput atlet, ya. Setelah selesai itu menurut waktu rapat kita, sebagian itu akan dihibahkan ke kami. Kemudian sebagian akan bawa pulang. Tapi kalau kita mau tahan, tidak apa-apa, yang penting kita bayar. Begitu. Sehingga kita juga butuh transportasi kan yang lain-lain. Jadi itu semua proses jalan. Bupati juga meminta tidak hanya bus, Pemda Mimika juga membutuhkan sejumlah peralatan yang dipakai saat PON agar bisa dimanfaatkan untuk pembinaan atlet di Mimika di masa akan datang. Pemda Mimika mendapat 67 bus bantuan untuk mendukung PON ke-20. Bus tersebut sudah digunakan untuk kepentingan atlet serta panitia. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tinggal hitungan hari. Kabupaten Mimika yang merupakan salah satu tuan rumah memastikan kesiapannya menyambut atlet yang akan berlaga dalam gelaran olahraga nasional terbesar itu.
4.000 atlet akan datang ke Mimika pada pekan depan untuk mempertandingkan 12 cabang olahraga. Untuk itu Pemda Mimika telah menyiapkan penginapan, kendaraan, hingga sarana untuk berlatih atlet dan ofisial. Mulainya itu tanggal 2 sesuai dengan jadwal. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Oktober. Tapi yang masuk di sini pada saat konten dari mana-mana masuk itu mulai dari tanggal 19 sampai dengan Oktober. Tanggal 2 sudah mulai pembukaan. Nah, sampai penutupan tanggal 15. Gitu. Yang akan masuk ke Timika ini Bapak diperkirakan berapa? 4.000 lebih. Nah, itu pertanyaan. Sedangkan kalau open tournament itu 7.000-an yang masuk di Timika. Jadi seluruh Papua yang nanti akan masuk itu 25.000. Merauke, Jayapura Kota, dan Timika. Itu totalnya 25.000. Sebenarnya sudah harus bulan Agustus ini selesai. Tapi puji Tuhan karena fisiknya itu sudah selesai. Hanya kekurangan kita itu perlengkapan. Perlengkapan itu banyak yang masih di perjalanan, kemudian kaitan dengan dana. Nah, itu aja. Sedangkan kalau lafker dan lain-lain itu tidak terlalu sulit. Itu 1-2 minggu sudah selesai semua. Jadi yang belum itu hanya kayak modeling, masih timbun terus. Sekitaran 1 bulan lagi makan. Nah, timbunan. Hari ini Bapak bisa dipastikan bahwa sebelum tanggal 2 Oktober itu semua sudah selesai. Fix semua. Itu sudah fix. Bupati juga meminta warga agar segera divaksin sehingga mereka bisa menyaksikan pertandingan secara langsung. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah tempat hiburan malam sudah dibuka kembali semenjak Pemda Merauke melonggarkan aktivitas warga. Pelonggaran ini tentu melegakan warga dan pemilik tempat hiburan malam karena selama 2 bulan mereka tutup. Akibatnya karyawan terpaksa dirumahkan dan tidak mendapat kompensasi bantuan dari pemerintah. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang telah memberikan kami kelonggaran walaupun itu terbatas pada level 3 PPKM. Kami dari dunia hiburan menyambut baik apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dengan memberikan kami kelonggaran untuk membuka walaupun itu terbatas dan prokes yang ketat baik pengunjung maupun pekerjanya. Dan lagi pula kami berharap kepada pemerintah di ke depan bisa membuka seperti normal kembali kita punya tempat usaha, yaitu seperti biasa. Untuk tempat pijat biasanya dari jam 11 siang sampai jam 23.00. Sedangkan untuk bar, diskotik dan karaoke dari jam 19 sampai jam 24.00. Kalau untuk level 3 sekarang ini aturannya seperti apa? Kalau untuk level 3 sekarang pengunjungnya maksimal 25% dari kapasitas ruangan yang ada pengunjungnya. Dan itu pun prokes kesehatan baik pengunjung maupun pekerjanya sangat diketatkan dengan adanya wastafel disiapkan, hand sanitizer dengan masker ya. Pengukur suhu tubuh semua kita siapkan. Untuk jam operasionalnya mulai jam berapa kalau level 3 ini? Kalau sementara untuk tempat pijat dari jam 15.00 sampai dengan jam 21.00. Sedangkan untuk bar, karaoke, klub malam dari jam 19.00 sampai jam 23.00. Aktivitas belum sepenuhnya normal dan pengusaha meminta Pemda agar mempertimbangkan masak-masak keputusan pembatasan karena menyangkut kebutuhan ekonomi warga. Pemda Merauke melonggarkan pembatasan aktivitas warga menjadi level 3 karena kasus COVID-19 sudah menurun. Meski demikian, warga tetap diminta waspada dan menerapkan prokes ketat. Saat ini penambahan kasus rata-rata 15 pasien per hari, berbeda dengan bulan lalu yang mencapai ratusan orang terpapar. Saat ini pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan isoman berjumlah 353 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika tidak hanya menggelar vaksinasi di halaman Mapolres, Dinkes, dan Makodim. Kali ini Pemda bersama TNI Polri berkeliling ke sejumlah lokasi. Petugas dan vaksinator Rabu kemarin mendatangi pedagang yang belum divaksin maupun yang baru divaksin tahap pertama di sepanjang Jalan Budi Utomo.
Langkah jemput bola ini dilakukan agar cakupan vaksinasi di Mimika semakin cepat dan luas sehingga target vaksinasi tercapai sebelum Oktober. Kami dari Sidokes Polres Mimika dan juga tim dari Dinas Kesehatan mengadakan gerai vaksin mobile. Gerai vaksin mobile ini adalah tim vaksinator, dia menuju ke tempat sasaran vaksin tersebut. Nah, kali ini kami mengambil rute di Jalan Budi Utomo di mana banyak pelaku usaha yang belum tervaksin dikarenakan mereka dengan alasan tertentu seperti mereka tidak bisa meninggalkan tempat usahanya karena tempat usahanya harus dibuka sejak pagi dan gerai vaksin yang terdapat di Timika ini pelaksananya hanya dari pagi saja. Nah, pelaksanaan gerai vaksinasi tersebut ini juga bertujuan untuk mempercepat proses terjadinya herd immunity, di mana ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kepada Kapolri agar sebelum pelaksanaan PON dimulai, semua warga masyarakat Timika harus minimal 70% untuk mendapatkan vaksin agar tercapainya herd immunity tersebut. Target vaksinasi keliling adalah pedagang dan pemilik toko. Saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama di Mimika baru mencapai 44% dan dosis kedua sekitar 30%. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk memudahkan warga divaksin, polisi bekerja sama dengan kepala distrik membuka gerai vaksinasi di sejumlah tempat yang mudah dijangkau. Polisi juga menyediakan vaksinator dan kepala distrik menyiapkan lokasi yang memudahkan warga untuk datang. Selama ini banyak kendala yang dialami warga ketika harus divaksin di Mapolres atau Makodim. Mereka mengaku terlalu jauh datang ke lokasi. Kini di 5 distrik di kota Jayapura sejak Senin lalu sudah disediakan gerai vaksin sehingga warga bisa datang untuk divaksin ke kantor distrik. Memang vaksin pertama itu lebih banyak dibandingkan vaksin yang kedua. Ini menunjukkan bahwa belakangan ini orang sudah mulai semakin sadar betapa pentingnya vaksinasi. Makanya yang dulu-dulunya awal-awalnya belum terlalu sadar, cuek dan bahkan percaya pada berita-berita hoax, semakin kesini mereka semakin sadar. Makanya vaksin pertama terus bertambah, sedangkan vaksin kedua agak sedikit ketinggalan karena mereka syaratnya kan harus vaksin pertama dulu baru bisa vaksin kedua. Itu makanya terjadi jumlah yang cukup signifikan khususnya pada vaksin yang pertama atau yang ke-1 yaitu 1.171 orang. Kalau bicara vaksinasi ini kita geber terus ya, terutama minggu-minggu ini, di 1 minggu target kita itu dilaksanakan di 5 titik di 5 distrik. Bahkan sempat ada 1 distrik yang melakukan 2 kegiatan, yaitu distrik AB di depan distrik kantor AB dan di AB Pantai. Jadi semuanya kalau totalnya ada 6 titik kegiatan vaksinasi, masing-masing itu dilaksanakan di setiap distrik. Jadi masyarakat merasa sangat terbantu karena kita sengaja mendekati konsentrasi pada penduduk. Saat ini vaksinasi terus dikebut Pemda karena sebelum Oktober warga di 4 klaster sudah harus divaksin sehingga mereka bisa menyaksikan pertandingan PON. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sejumlah ruas jalan di Mimika masih disekat, kendati Pemda sudah menurunkan pemberlakuan PPKM menjadi level 3. Saat ini ada 10 ruas jalan yang belum bisa dilalui, sehingga aktivitas warga masih belum sepenuhnya berjalan normal. Pemda akan mengevaluasi apakah penerapan PPKM akan diturunkan ke level 2, sehingga tidak ada lagi penyekatan jalan di Mimika. Justru kita kasih turun level OPD level 3 sebenarnya sudah bisa jalan. Jadi di Jakarta kemarin mereka kasih turun level 3, maka kami juga kalau duduk kita sudah mulai bisa kasih turun level 2. Sehingga pesawat bisa seperti biasa. Kemudian di bandara juga akan Garuda akan masuk di bandara terminal yang baru. Tidak turun di sana lagi, itu mulai tanggal 14 September besok.
itu sudah aktif di terminal ya baru. Supaya kontainer-kontainer itu lewat terminal baru. PPKM level 3 diterapkan sejak 18 Agustus lalu dan kemungkinan akan diturunkan mengingat kasus positif COVID-19 terus menurun. Warga berharap penyekatan jalan seluruhnya dicabut sehingga aktivitas bisa berjalan normal. Saat ini aktivitas warga masih dibatasi hingga pukul 8 malam. Sementara untuk belajar tatap muka belum dilakukan karena seluruh pelajar belum divaksinasi. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. SY masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Pria itu ditangkap pekan lalu di Mimika karena diduga membawa lari seorang wanita di bawah umur dari Merauke. Sebelumnya korban dan pelaku sudah saling mengenal. Mereka bahkan sudah saling jatuh cinta, kendati korban masih di bawah umur. Pelaku bahkan mengaku sudah 2 kali melakukan hubungan badan. Pelaku sudah dijadikan tersangka dan dikenai pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awalnya kami menggunakan pasal 332 membawa lari perempuan, tapi setelah kami melakukan pengembangan ternyata sudah disetubuhi, sehingga kami menggunakan pasal persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun. Paling tinggi 15 tahun, pasal 81 ayat 2. Polisi menghimbau agar orang tua lebih waspada dalam mengawasi pergaulan anaknya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setiap hari Polsek Merauke Kota menerima laporan antara 3 hingga 5 kasus. Kasus yang diterima beragam mulai dari kasus adat hingga kriminal. Petugas Polsek Merauke Kota berusaha menangani kasus sesuai dengan SOP yang berlaku, namun diupayakan kasus tidak naik hingga ke persidangan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kapolsek Merauke Kota AKP Angelina Kaize mengatakan tidak semua kasus diselesaikan secara hukum. Karena sesuai perintah Kapolda, pihaknya akan selektif dan berusaha menyelesaikan secara musyawarah, khususnya kasus adat. Penanganan kasus di Polsek Merauke Kota, kita melaksanakan 11 kebijakan program Bapak Kapolda Papua, terutama di poin yang nomor 2, yaitu penegakan hukum yang mengedepankan restoratif justice. Sehingga selama ini itu yang Polsek Merauke Kota lakukan. Apabila kita mau menerima laporan masyarakat, pasti banyak sekali LP yang kita tangani. Tetapi program pimpinan sudah jelas dan itu yang kita tindak lanjuti sampai dengan saat ini. Artinya penyelesaian secara kekeluargaan? Ya, penyelesaian secara kekeluargaan karena kita melihat dampak sosial di lingkungan tempat tinggal daripada si korban maupun pelaku. Tujuannya seperti itu ya, Bu? Ya. Nah ini sekian lama ini di Polsek Kota kira-kira berapa banyak penyelesaian kasus secara kekeluargaan dilakukan? Untuk penyelesaian kasus sehari itu bisa sampai 3-5 kasus. Itu baru di Polsek saja, belum yang ada di Pospol di Pospol ya? Semangga maupun di Pospol Urum. Itu sering sekali, termasuk juga di Pospol Pasar Wamanggu. Tapi untuk mereka yang bermasalah dengan ini bisa menerima seperti itu? Iya, justru ketika kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, memang masyarakat lebih menyampaikan bahwa secara adat ya? Lebih banyak mereka menyampaikan bahwa secara adat harus ngikutin adat, tetapi kita menyampaikan bahwa di sini ada hukum positif. Iya. Apabila sudah sampai ke Polsek, hukum positiflah yang kita kedepankan dengan tidak mengurangi hukum adat yang berlaku. Jadi kita memperhatikan kearifan lokal juga. Polisi menghimbau masyarakat adat yang bermasalah bisa langsung datang ke Mapolsek sehingga pihaknya bisa memfasilitasi agar tidak berkembang konflik yang besar. Masalah yang kerap terjadi di Merauke adalah kasus hak ulayat tanah dan tidak sedikit yang berujung bentrokan antar kelompok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.